Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya, sahabat matahari dari barat. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu, bahagia dengan keluarga dan banyak rezeki. Amin. Kali ini kita akan membahas tentang 3 tokoh, ya, yaitu Profesor Dr. AS Panji Gumilang MP, Fahri Hamzah, dan Pak Prabowo, yang seharusnya ketiga tokoh inilah yang muncul menjadi bakal calon presiden. Kenapa saya berkata demikian? Tentu ada alasannya, ya. Nah, apa alasannya? Kita bahas bersama. Oke. Yang pertama yang dihadapi oleh bangsa ini adalah masalah korupsi. Ya. Korupsi menjadi momok yang sangat menakutkan bagi sebuah negara. Kenapa? Karena negara bisa maju atau mundur itu kalau korupsinya banyak gitu. Kalau misalnya banyak korupsi mundur, kalau tidak ada korupsi bisa maju, ya seperti itu. Nah, tokoh yang berani menyuarakan tentang pemberantasan korupsi itu adalah Fahri Hamzah, ya. Bahkan dia berani mengatakan bahwa kasih saya kesempatan jadi presiden, setahun korupsi hilang dari Indonesia. Wah, ini kan hebat sekali. Ya, kenapa? Karena korupsi ini di Indonesia sudah sangat parah sekali, ya. Bahkan Pak Mahfud MD sendiri mengatakan bahwa korupsi sekarang itu lebih parah daripada zaman Pak Harto. Nah, Pak Harto saja diturunkan di demo berjilid-jilid oleh mahasiswa, bahkan banyak yang jatuh korban itu karena terindikasi korupsi, ya, karena banyak korupsi pada saat itu. Nah, kenapa sekarang kata Mahfud MD korupsinya lebih parah tapi mahasiswa diam, ya, pemuda-pemuda diam, ya, media-media diam? Harusnya Jokowi sudah diturunkan itu, kalau misalnya kita berpatokan pada zaman Pak Harto yang diturunkan gara-gara korupsi, kolusi, nepotisme, ya kan? Ya, Pak Harto aja nanti di akhir kekuasaannya baru mengangkat anaknya jadi menteri, tapi itu memang pengangkatan. Sekarang Jokowi anaknya jadi pejabat daerah, nah, sekarang jadi ketua partai, ya. Memang secara tidak langsung karena bukan Pak Jokowi mengangkat, tapi masyarakatnya memilih. Tapi itu kan ada faktornya di situ, ya kan? Ada faktor Pak Jokowinya sehingga masyarakat memilih anaknya. Kalau bukan karena Pak Jokowi, tidak mungkin milih menantunya, tidak mungkin milih anaknya, tidak mungkin milih anaknya jadi ketua partai begitu. Jadi ternyata lebih parah sekarang. Tapi kenapa pemerintahannya aman-aman saja? Mungkin semua sudah ditempel dengan amplop, ya. Media, ormas, organisasi kepemudaan, mahasiswa, semua sudah, ya. Apalagi intelijennya mungkin bermain, atau polisinya juga, ya, berusaha mengamankan sedemikian rupa, ya. Sehingga semua aman, damai, terkendali, ya. Korupsi jalan, judi online jalan, narkoboy jalan, oligarki jalan, utang jalan, dinasti berjalan. Oke, yang kedua yaitu produk-produk impor. Ya, kita tahu bahwa produk impor ini sangat menguras kekayaan negara, ya. Oke, kekayaan alam habis kita jual keluar, ya, kita mendapatkan devisa, ya, kita mendapatkan kekayaan, ya, untuk memutar roda perekonomian di Indonesia. Tetapi berapapun banyaknya uang masuk, ya, kalau di dalam negeri itu yang beredar di pasaran adalah barang-barang impor, maka uang itu akan lepas lagi keluar, ya. Dan sepertinya uang yang mengalir ke luar negeri daripada uang yang masuk itu lebih deras keluar. Kenapa? Kita lihat negara untuk membangun itu sampai ngutang,
bukan main-main. 7,8 ribu triliun. Nah, sekarang APBN kita cuma lebih dari 2.000 triliun. Sementara utang kita 7,8 ribu triliun. Dan kesejahteraan masyarakat kita itu masih di bawah. Stunting masih di mana-mana. Ya, warga negara kita masih banyak yang kabur ke luar negeri. Ya, petani dan nelayan kita belum sejahtera. Kenapa target APBN kita sangat rendah padahal kebutuhan negara kita sangat besar, ya? Nah, ini sangat dipengaruhi oleh maraknya, merajainya barang-barang impor yang beredar di pasaran Indonesia. Ya, seandainya balance saja itu sudah untung, ya, berapa pemasukan dan berapa pengeluaran itu seimbang. Tapi ini kalau lebih deras uang mengalir keluar daripada uang yang mengalir masuk, maka negara akan miskin, akan susah. Maka kekayaan alam, tanah-tanahnya semuanya itu akan habis, tergadai nantinya hanya untuk bisa membuat negara kita survive. Tapi itu bukan untuk masa depan negara, tapi masa depan dinasti-dinasti para pejabat. Nah, seperti itu. Itulah yang terjadi saat ini. Ya, makanya tidak salah kalau misalnya Pak Prabowo itu mengatakan bahwa saya ingin melihat jam tangan yang kita pakai buatan Indonesia, sepatu yang kita pakai buatan Indonesia, motor yang kita pakai buatan Indonesia, mobil yang kita pakai mobil buatan Indonesia. Nah, ini adalah semata-mata untuk apa? Menjaga kekayaan kita agar berputar-putar di dalam negeri saja, jangan sampai bocor keluar. Ya. Nah, harusnya juga di bidang pariwisata juga ini ditingkatkan, ya, supaya apa? Orang berbondong-bondong datang dari luar, ya kan, membelanjakan uangnya di sini. Jangan orang Indonesia yang berbondong-bondong keluar membelanjakan uang yang didapat di sini dibelanjakan di luar. Tambah cepat habis uang yang beredar di negara kita. Nah, ini harus mindsetnya dibawa ke situ. Itu kenapa saya bilang bahwa Pak Prabowo inilah juga bagus kalau misalnya dia bisa menepati kata-katanya, ya, janji-janjinya ketika dia nanti bisa menjadi presiden. Nah, kemudian yang ketiga, masalah selanjutnya adalah utang negara yang sangat besar. 7,8 ribu triliun ini sangat besar, ya. Bayangkan kalau misalnya presiden selanjutnya tidak punya cara untuk membangun negara dengan cara yang lebih baik, ya kan? Pemikirannya sama dengan Pak Jokowi, nanti menambah utang negara lagi. Ya, mau berapa ribu triliun utang negara kita? Harusnya dicari seorang tokoh yang mampu melunasi utang-utang negara dan mampu membangun negara ini tanpa utang. Ya, oke lah. Kenapa Pak Jokowi melakukan itu? Karena itulah yang dijangkau oleh akal dan pikirannya, wawasannya dalam membangun negara. Begitulah yang ada di otaknya, begitulah yang ada di pikirannya, sehingga apa yang ada di otaknya itu dimanifestasikan, ya kan, lewat apa? Ucapan dan tindakan perbuatannya. Nah, kenapa Indonesia hari ini banyak utang? Ya karena kita punya pemimpin yang cuma punya pemikiran jangkauannya ke situ untuk membangun. Apakah ada pemimpin yang bisa lebih dari itu? Ada, pastinya. Buktinya negara-negara lain bisa kok menjadi negara maju, negara sejahtera. Negara Singapura itu tidak punya kekayaan alam seperti Indonesia. Dia cuma negara transitor. Tapi kenapa dia bisa sejahtera? Bahkan masyarakat Indonesia, mahasiswa-mahasiswa Indonesia banyak yang kabur ke Singapura menjadi warga negara Singapura. Karena di sana kehidupan lebih layak, gaji lebih tinggi. Sedangkan di Indonesia sendiri gaji rendah, masa depan suram. Nah, seperti itu, ya. Kenapa kita nggak mengimpor presiden aja sekalian, ya kan? Misalnya presiden Rusia kita impor, ya. Supaya apa? Ada akselerasi, ya, kesamaan antara negara maju dengan negara kita, seperti itu. Nah, tokoh yang menyanggupi untuk membayar utang ini adalah Profesor Dr. Abdul Salam Panji Gumilang, Master Pertanian. Dia mengatakan apa? Utang 10.000 triliun itu kecil.
kita bayar. Dengan apa? Dengan green economy dan blue economy, ekonomi hijau dan ekonomi biru, tanpa merusak kekayaan alam. Ya, kekayaan alam itu bonus lah, ya kan. Nah, untuk bisa mewujudkan itu kan dibutuhkan kerjasama antara masyarakat dengan pemimpin, ya kan, para pejabat, ya kan. Pokoknya eksekutif juga, yudikatif, legislatif itu harus berkolaborasi, bekerja sama. Semuanya saling keterkaitan, ya kan, ketergantungan untuk memajukan sebuah negara. Nah, Pak Panji Gumilang ini bukan hanya punya ide untuk melunasi utang negara, tapi dia juga punya ide untuk menjadikan Indonesia sebagai kiblat peradaban dunia. Dengan apa? Dengan pendidikan yang tepat. Ya kan, beliau sudah membangun pendidikan terbaik di Indonesia, ya kan, termegah dan terbesar di Asia Tenggara, pesantren termegah dan terbesar di Asia Tenggara, lengkap dengan kemandirian pangannya. Maka ini adalah sangat cocok untuk menjadi pemimpin, ya. Seperti yang kita lihat sekarang, kenapa sih kabinet Jokowi ini carut marut, ya? Sepertinya antar masing-masing kementerian itu cari untung sendiri-sendiri, tidak ada kekompakan. Padahal kalau misalnya mau memajukan sebuah negara itu semua harus berperan aktif, ya kan. Jangan ada yang masing-masing jalannya, semua harus terkoneksi, ya, supaya bisa mendukung antara satu dengan yang lain. Misalnya saja pariwisata tidak bisa berjalan dengan baik tanpa dukungan dari misalnya kepolisian, ya kan, dari tentunya pertanian. Kenapa? Karena tamu-tamu yang datang itu kan butuh apa? Keamanan, kenyamanan. Nah, polisi ini harusnya bisa memberikan rasa aman, ya kan? Memberikan garansi keamanan, kenyamanan kepada para pengunjung, para wisatawan. Misalnya di tempat-tempat wisata itu, polisi harus menjamin keamanan mereka sehingga mereka datang menikmati keindahan alam Indonesia, menikmati panorama Indonesia, menikmati budaya Indonesia, menikmati makanan khas Indonesia, merasa safe, merasa aman, merasa nyaman. Jangan ada ketidaknyamanan. Karena apa? Kalau mereka tidak merasa aman, tidak nyaman, mereka tidak akan kembali lagi dan mungkin akan memprovokasi wisatawan-wisatawan, jangan ke Indonesia, di sana ndak aman, banyak copet, banyak penipu, apa segala macam. Nah, seperti itu. Jadi harus ada kerjasama, ya, pelayanannya, ya kan. Nah, itu harus ada kerjasama sehingga itu bisa membuat Indonesia menjadi kebanjiran wisatawan. Nah, kalau misalnya Indonesia kebanjiran wisatawan, bahkan misalnya wisatawan lebih banyak dari penduduk kita, mereka makan, minum di sini, maka pertanian pun akan maju. Kenapa? Karena kalau misalnya para petani membuka lahan pertanian dan memproduksi hasil tani sebanyak-banyaknya, itu tidak akan membusuk karena ada yang akan mau makan itu. Kalau misalnya kita belum punya agen-agen di luar negeri untuk mengekspor, ya, untuk mendrop makanan-makanan kita yang berlebihan misalnya, ya kan, belum ada diaspora yang kita atau orang-orang luar negeri mau bekerja sama untuk menampung hasil-hasil pertanian kita segala macam, ya kita berstrategi seperti itu. Kita datangkan banyak wisatawan, mereka butuh makan, dan hasil-hasil petani itu akan terserap. Seperti itu. Nah, itulah yang saya lihat di negara-negara maju. Kebetulan saya ini bergerak di bidang pariwisata, ya. Jadi seperti di Australia banyak wisatawan datang, begitu kan. Banyak hasil-hasil pertanian itu di pasar itu dibeli oleh wisatawan-wisatawan. Restoran-restoran itu yang disajikan oleh adalah fresh food gitu. Jadi petani di sana tuh tidak kesulitan untuk memasarkan dagangan karena terserap dalam negerinya saja sudah bisa terserap oleh para wisatawan maupun pekerja-pekerja asing yang datang bekerja di sana. Harusnya Indonesia belajar seperti itu. Kalau misalnya, ya, sambil kita mempersiapkan, ya, kalau misalnya sekarang TNI merekrut pasukan-pasukan khusus, ya kan, harusnya kita juga merekrut orang-orang yang siap untuk disebarkan ke seluruh dunia menjadi diaspora, ya kan.
tapi mempunyai ikatan janji yang kuat kepada negara kita. Misalnya bahwa saya berjanji hidup dan mati saya untuk bangsa Indonesia, jadi saya ke luar negeri adalah untuk berusaha di luar negeri supaya nanti jadinya bisa agen, ya kan, menerima nanti barang-barang ekspor dari Indonesia, memperdagangkannya di luar negeri seperti itu. Bisa jadi ini adalah cara yang sudah dilakukan oleh orang-orang Cina. Makanya toko-toko Cina itu kan yang dijual barang-barang Cina juga, ya kan. Nah, terus bagaimana caranya untuk melindungi produk-produk Indonesia dari gempuran barang-barang impor dari Cina yang murah-murah itu? Otomatis kan UMKM kita hancur kalau barang-barang impor itu lebih murah. Nah, harusnya ini kan serangan ya. Pemerintah harus jeli melihat ini. Kita harus mampu mempertahankan UMKM kita dari serangan-serangan barang-barang impor. Dengan apa? Mensubsidi UMKM yang ada supaya barangnya itu minimal harganya sama dengan barang-barang impor atau lebih murah dari barang-barang impor. Ini mungkin akan memakan waktu setahun 2 tahun. Kalau misalnya barang-barang kita lebih murah dari barang-barang impor, setahun 2 tahun barang impor itu tidak mau masuk lagi. Kenapa? Nanti akan membusuk saja, ya tidak laku. Nah, akhirnya secara pelan-pelan nanti kita bisa membenahi harga, mengangkatnya kembali, ya kan? Begitu ada serangan lagi harus dilakukan seperti itu. Itulah namanya pertahanan negara. Jadi pertahanan negara itu bukan hanya dari segi militer saja, tapi dari sisi produk-produk pun kita harus mengakali itu, harus berstrategi, ya kan, seperti itu. Nah, selain kita mempersiapkan warga negara kita yang disebar ke seluruh dunia nanti untuk membangkitkan UMKM kita menjadi komoditas ekspor, ada yang menyambutnya di luar negeri, begitu loh. Negara harus memikirkan itu ke depannya, karena kita bernegara ini bukan sehari 2 hari, bukan hanya habis periode Jokowi, habis bernegara, tidak seperti itu. Tetapi kita menginginkan bahwa Indonesia ini abadi selamanya. Ya, walaupun katanya tidak ada yang abadi, tapi kitalah yang berusaha untuk menjadikannya abadi. Bagaimana caranya? Ya, kita berstrategi dari sekarang. Bagaimana nanti Indonesia bisa misalnya menjadi negara superpower, itu kan harus dari ekonominya. Ekonomi terus dibarengi dengan pembangunan kekuatan militer. Nah, kita harus berpikir juga bagaimana kekuatan militer Indonesia saat ini. Ya, pesawat tempur kita cuma berapa? Ya, kalau tidak salah berapa? 49, tidak tahu kalau tahan bahannya berapa, akan menjadi 300 pesawat tempur. Sedangkan pesawat tempurnya Cina itu sampai 13 ribuan, Amerika sampai 14 ribuan. Kalau misalnya kita hitung-hitungan kekuatan, ya kita cuma bisa bertahan berapa jam kalau misalnya bertempur dengan mereka. Jadi negara ini harus kita pahami bahwa dunia ini ada premanisme juga, ya kan? Mungkin saja keterpurukan kita hari ini ya karena adanya tekanan dari negara-negara besar. Misalnya kalau kamu tidak mau serahkan ini, nanti awas nih gua acak-acak nih lo ekonominya atau bagaimana. Bisa jadi seperti itu, ya kan? Makanya kita harus berstrategi, ya. Minimal dari pangan kita harus bisa mencukupi sendiri. Sudah berapa menteri pertanian yang berganti kok ujung-ujungnya yang terakhir ini malah jadi buron. Ya, beras impor, padahal kita negara agraris. Bagaimana ceritanya? Kok nggak ada yang becus yang menanganin pertanian di Indonesia ini? Beras impor sampai 2 juta ton itu, bagaimana ceritanya? Waduh, padahal kita negeri agraris, tanah air, ya. Rakyat kita, negara ini belum bisa menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, belum bisa, ya, belum bisa menghadirkan keadilan sosial. Oke, itu saja supaya bisa menambah. Mungkin saya juga salah, ya kan, tapi saya hanya berstatement sesuai dengan logika saya sendiri, ya. Tidak tahu logika Anda semua bagaimana. Disinilah kita sudah kebebasan berbicara, kita keluarkan apa yang ada di pikiran kita. Mau salah mau benar itu kita yang menilai. Matahari dari Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.